ikhlas dengan skenario ini. Saya yakin di balik semua pengalaman hidup saya, mungkin pasti ada hikmahnya yang bisa mendewaskan saya, yang bisa memperbaiki kualitas diri saya. Sempat tertunda karena tidak hadirnya Ustadz Ahmad Al-Habsyi yang disibukkan dengan pekerjaan, sidang mediasi perceraian sang Ustadz dengan Putri Aisyah Aminah kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Timur Rabu kemarin yang dihadiri oleh keduanya. Duduk bersebelahan, Putri yang terlihat sedih bersikukuh dengan pendiriannya berpisah dari sang Ustadz yang belakangan diketahui telah menikah lagi secara diam-diam dengan seorang wanita asal Palembang. Yang pertama yang harus selalu diingat adalah bahwa tidak ada keluarga manapun yang tidak ada masalah. Tapi yang harus diingat adalah masalah apapun sebenarnya bisa kita selesaikan. Hari ini bagian dari bentuk bahwa saya dan semua tim mencoba terus untuk menyelesaikan masalah. Dan saya pada prinsip yang pertama tidak ingin menceraikan istri saya. Masa lalu udah jangan diungkit-ungkit karena tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Betul nggak? Ke depan bagaimana membangun masa depan anak-anak kita. Saya minta doanya, saya terima kasih terima kasih atas doanya, supportnya, perhatiannya. Itu aja deh, makasih banyak ya Mbak. Ini kan suasana emosional, artinya setelah mediasi gagal, artinya ini sudah mengarah kepada perceraian saja, ya. Walaupun mungkin nanti ada upaya juga dari majelis hakim untuk mendamaikan, tapi sudah katakanlah di atas 50%. Menghadiri sidang gugatan cerai bukan berarti Ustadz Al-Habsyi akhirnya menuruti keinginan Putri Aisyah dengan sejumlah alasan termasuk anak-anak. Ustadz kelahiran Palembang 17 Mei ini kekeh untuk tetap bisa mempertahankan rumah tangganya. Kemungkinan nanti kita akan nunggu proses pemanggilan kita untuk sidang berikutnya, tanggal dan harinya mungkin kira-kira antara 2 minggu sampai 3 minggu. Sambil kita menunggu proses persidangan berjalan, kita sebagai tim kuasa hukum Ustadz Ahmad Al-Habsyi tetap melakukan upaya mediasi kepada pihak Mbak Putri dan kuasa hukumnya. Untuk selanjutnya sidang akan terus berjalan. Saya serahkan sepenuhnya kepada Sandy dan teman-teman, Mas. Tidak berubah pada pendiriannya, apalagi kan perkembangan terakhir ini, ya. Situasi dan kondisi rumah tangga Ustadz Al-Habsyi dan Putri Aisyah memang sedang tak menentu dan sudah bisa dipastikan anak-anaklah yang menjadi korban atas ketidakpastian ini. Sadar akan peran dan tugasnya sebagai seorang ayah, Al-Habsyi tetap masih mendampingi anak-anaknya menghafal Al-Quran dan main bersama. Alhamdulillah, sampai detik ini saya masih mengajar hafalan Quran kepada anak-anak saya setiap hari. Saya masih menyempatkan waktu, saya masih bercanda dan bermain dengan anak-anak saya. Walaupun saat ini anak saya tidak tinggal dengan saya, ya, dibawa oleh ibunya pergi ke rumah ibunya. Ya, oke ya. Nanti penjelasan saya ya. Ini kalau Berbeda dengan pernikahan Ustadz Al-Habsyi dengan Putri Aisyah yang berada di ujung tanduk perceraian, inilah kebahagiaan Kezia Karamoy dan Axel Narang menuju bahtera rumah tangga. Tak hanya mempersiapkan pesta yang meriah dan mewah, penyatuan cinta pasangan ini yang rencananya akan dilangsungkan hari ini didahului dengan prosesi adat istiadat suku Dayak. Dan kemarin bertempat di kediaman Kezia di Palangkaraya, digelar prosesi adat upacara Maja Misek atau pinangan resmi dari keluarga pria terhadap keluarga wanita. Acara dimulai dari pemutusan pantan atau semacam penghalang di depan pintu masuk yang dibuat untuk tamu yang dihormati, dijalani Axel dengan semangat.
diputus, maka kami tidak akan mempersilahkan rombongan ataupun pangeran untuk memasuki rumah kediaman mempelai wanita. Nah, maka untuk itu kami mohon, kalaupun ini tidak putus, selamanya kami tidak akan menyuruh memasuki rumah kediaman mempelai wanita. Setelah diperbolehkan masuk ke rumah calon mempelai wanita, Axel Narang duduk di atas gerantung atau gong pada pelaminan berlatarkan batang garing. Pada saat ini pula, keluarga calon mempelai pria menyerahkan semacam seserahan kepada calon mempelai wanita. Dan setelah upacara majamisek, hari ini Axel dan Keisha akan langsung menggelar pemberkatan serta resepsi pernikahan mereka. Ya, nggak diperiksa kamu? Apa nggak diperiksa, apa diterawang? Jangan-jangan itu palsu. Ada harapan agar pengantin berdua cepat mempunyai anak dan untuk menyambut bayi yang Ya masang ini buat ya. Iya, terima kasih. Deg-degan. Deg-degan sih, nggak bisa dipungkiri kita deg-degan gitu. Deg-degannya bukan karena takut atau apa, tapi kayak susah gitu ya, kayak menurut saya pemberkatannya gitu, kita ucap janji nikahnya gitu, sama berjalannya acara apakah sesuai yang kita inginkan sih. Pastinya sih kita berharap banget semoga terjadi yang kita harapkan gitu, semua orang yang undangan yang datang happy, kitanya juga happy, acara berjalan sesuai dengan rundown yang ditentukan, kayak gitu sih Kak. Selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Jassi Michelle Tumbel akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Dari sidang perceraian Ustadz Al-Habsyi hingga prosesi adat Dayak jelang pernikahan Keisha Karamoy, seperti apa gemerlap panggung spektakuler dalam malam puncak Indonesia Box Office Award atau IBOMA 2017 tadi malam? Seperti apa kemeriahan malam anugerah untuk insan perfilman tersebut yang dimeriahkan oleh bintang-bintang papan atas? Dan benarkah banyak sejumlah selebriti yang hadir dibuat kaget lantaran apa yang dijagokan dan diunggulkan gagal membawa pulang piala IBOMA 2017? Pemirsa, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.